Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya manusia yang berjudul Kondisi Penduduk, Teknologi, dan Lingkungan Perencanaan Tenaga Kerja. Nah, di sini ada kondisi penduduk, teknologi, dan lingkungan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, kondisi penduduk, yang keduanya kondisi teknologi, dan yang ketiganya lingkungan perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini ada kondisi penduduk dunia. Berdasarkan Biro Sensus Amerika, penduduk dunia mencapai 7,7 miliar jiwa Februari 2021. Kesatu, 4 miliar diantaranya tinggal di Asia, 3,7 Rusia dan Eropa. Pada tanggal 10 Juli 2021, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7,8 miliar jiwa. Nah, berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2021. Yang pertama, Republik Rakyat Tiongkok 1,412 jiwa, India 1,387 jiwa, Amerika Serikat 332 miliar 486.698 jiwa, Indonesia 278, 178, 173, 87,9 jiwa, Pakistan 225, 839, 949 jiwa, Brazil 212, 332, 794 jiwa, Nigeria 197, 911, 988 jiwa, Bangladesh 171, 779, 628 jiwa, dan Rusia 126, 610, 309 jiwa. Dan terakhir Jepang 126, 417, 24. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pada suatu perusahaan adalah mengembangkan eksistensi yang dilihat dari sisi operasional perusahaan untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Nawawi 2005. Keduanya, tujuan khusus merupakan perencanaan mengenai kebutuhan jangka panjang waktu, sehingga tujuan khusus ini sangat berhubungan erat dengan waktu. A. Tujuan jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang harus diisi, baik jumlah maupun kualifikasinya di lingkungan suatu perusahaan. B. Tujuan jangka panjang adalah menetapkan prediksi permintaan SDM selama 2-3 tahun atau maksimal 5 tahun, agar perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi melalui tenaga. Pengaruh lingkungan nilai terhadap manajemen SDM. Kondisi ekonomi. Kondisi ini sangat mempengaruhi tersedia atau tidak tersedianya lapangan kerja, baik dari sektor publik maupun swasta, serta akan menyebabkan meningkatnya tuntunan pelayanan publik seperti bantuan sosial. B. Kondisi politik. Kondisi ini mempengaruhi dalam faktor-faktor MSDM. Orang cenderung mempengaruhi fungsi-fungsi MSDM berdasarkan keyakinan politiknya. Pergantian pejabat dan pemimpin politik dari itu sangat berpengaruh terhadap MSDM. C. Kondisi sosial budaya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial budaya terdapat dalam berubahnya suatu karakteristik demografis, pendidikan, dan keyakinan yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh terhadap MSDM. Misalnya, pertambahan usia manusia akan menambah jumlah orang tua. Teknologi merupakan suatu media yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kekuatan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi sumber daya manusia Indonesia untuk melakukan kompetensi dengan negara lainnya. Penyiapan kompetensi ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Seperti diketahui, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2020 dengan jumlah sebesar 2,60 juta orang. Dampak positif, kemajuan teknologi sangat dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan manusia. Akan semakin mudah di dalam melaksanakan pekerjaan dan kebutuhan hidup lainnya. Dampak negatif, ketidakmampuan SDM dalam menghadapi teknologi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran yang tinggi di daerah. Untuk itu, pemerintah harus melakukan penguatan. Di sini ada
5 pertanyaan. Yang pertama, mengapa modal manusia atau human capital merupakan modal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan? Kedua, bagaimana peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat? Ketiga, bagaimana penerapan human capital di perusahaan? Keempat, bagaimana cara mengembangkan modal intelektual? Kelima, mengapa pendidikan karakter sangat penting dalam membangun? Kita jawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, modal manusia berfungsi penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan pelayanan profesional, memberikan solusi tepat untuk perusahaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja dalam perusahaan. 2. Peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan demi kesuksesan membangun ekonomi. Modal sosial merupakan faktor pendukung yang dapat mempermudah membangun masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Ketiga, human capital manajemen akan berfokus untuk memaksimalkan nilai serta target setiap karyawan di sebuah perusahaan. Sementara itu, HRM akan berfokus untuk membuat dan mengelola sistem serta serangkaian proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan melatih hingga menjaga SDM yang ada di perusahaan. Tadi ada cara mengembangkan modal intelektual. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, lakukan audit pengetahuan. Beberapa perusahaan mengetahui pengetahuan apa saja yang mereka miliki. 2. Tingkatkan pengetahuan pada area kunci. 3. Pertahankan pengetahuan. Keempat, lindungi pengetahuan. Kelima, buatlah sistem informasi. Keenam, kelola alur informasi. 5. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa kompetitif dalam hubungan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya yang ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.